Shalom semuanya. Shalom. Walaupun kita nggak bisa berjumpa face to face dan bertemu, tapi kita tetap bisa ibadah secara online ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai sharing hari ini, alangkah baik kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, makasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang indah. Walaupun kami tidak bisa bertemu, tapi kami bisa beribadah secara online. Tuhan yang pimpin, Tuhan setiap firman yang boleh disampaikan hari ini, apapun yang mau Tuhan sampaikan, Tuhan yang sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. 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 Oke, jadi sharing hari ini adalah tentang bertumbuh dalam ucapan syukur. Nah, yuk kita buka ayat Alkitabnya di Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nanti aku dan Yusen akan baca giliran ya. Judulnya, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke. Nah, dari kisah ini pelajaran apa sih yang bisa kita dapat kira-kira? Pelajaran pertama dari peristiwa ini pertama yaitu yang satu orang bersyukur, itu kita bisa melihat ketika dia pergi menemui Yesus kembali dan mengucap syukur. Sementara yang 9 orang mereka langsung pergi dan tidak kembali lagi ke Tuhan Yesus untuk bersyukur. Itu ya. Jadi yang membedakan ke-10 orang kusta itu ketika mereka sudah sembuh adalah yang 9 gak bersyukur ya. Mereka gak balik sama Tuhan, sedangkan yang satu kembali sama Tuhan, bahkan dia bersyukur dan memuliakan Allah. Nah, ini tuh salah satu bentuk rasa syukur orang ini terhadap Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan penyakit dia. Nah, belajar dari kisah ke-10 orang kusta ini, apa sih yang Tuhan Yesus kehendaki ketika kita mengalami kebaikan Tuhan? Kita bisa lihat di ayat 17 dan 18 ya. Nah, kira-kira apa sih? Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, dari ayat ini kita akan menekankan di memuliakan Allah. Jadi, apa ya? Apa sih yang Tuhan kehendaki saat kita mengalami kebaikan Tuhan? Ya sebenarnya memuliakan Allah. Tuhan pengen kita memuliakan Dia. Salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dengan memuliakan Tuhan, menyembah Dia, berterima kasih sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Nah, terus kita buka yuk ayat di Mazmur 103 ayat 2. Kak Yusrin akan bacain ayat ini. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi kita pun buat mengingat kebaikan Tuhan, ya kita perlu memuji Tuhan. Itu suatu hal yang penting banget di sini. Nah, menurut kalian kenapa sih kita harus mengucap syukur? Yuk kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Semuanya udah dapat? Aku bacain ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, kenapa sih kita harus mengucap syukur?
karena itu yang dikehendaki Allah buat kita semua. Iya, jadi ternyata Tuhan sendiri pengen kita mengucap syukur, ya nggak? Ya, Teman-teman di sini pernah nggak sih ngalamin kebaikan Tuhan? Yusrin pernah nggak sih ngalamin kebaikan Tuhan? banyak, pernah dan sering kali. Wih. Terus apa yang Yusrin lakukan setelah mengalami kebaikan Tuhan itu? Pertama, bersyukur, yaitu melalui doa. Bersyukur, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Tuh, setiap saat, setiap apapun yang terjadi hari ini, sepanjang hari yang saya lakukan, saya tetap bersyukur. Mau itu pahit, mau itu manis, mau suka, mau duka, ya tetap aja bersyukur. Iya, jadi bersyukur itu penting banget. Dan apa ya, setelah bersyukur, rasanya gimana sih Yusrin? Senang, lega gitu kan, kayak gitu. Jadi udah kayak nggak ada beban gitu. Sukacita Banget. Iya, karena apa ya, dengan bersyukur, dengan ngalamin kebaikan Tuhan dan kita bersyukur, itu tuh ada efek damai sejahteranya sendiri dari Tuhan. Dari banding kita mengeluh terus, kesel. Mungkin teman-teman sendiri di sini ngerasain kan gimana rasanya bosennya di rumah aja. Banyaknya tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah, atau bahkan kerjaan-kerjaan yang di kantor gitu ya, kayak aduh, mentang-mentang di rumah terus pekerjaan di rumah jadi makin banyak nih. Tapi nggak apa ya, mengeluh pun nggak akan menyelesaikan apa-apa, ya nggak Yusrin? Iya, kita perlu banget sering-sering bersyukur, sering-sering oh ya udah berterima kasih aja. Toh dari kantor, sekolah, kampus-kampus yang ada mengizinkan kita buat di rumah. Kita kan tetap dapat keamanan di rumah, di samping dengan situasi dan kondisi yang saat ini, ya nggak? Iya, betul. Jadi teman-teman pastikan walaupun teman-teman di rumah aja, tapi teman-teman tetap bersyukur, tetap berdoa sama Tuhan, dan jangan lupa juga buat baca Alkitab. Waktu teman-teman di rumah kan banyak banget tuh, 24 jam full di rumah. Jadi udah gak ada alasan lagi dong buat sibuk, buat capek, buat gak ada waktu buat Tuhan. Nah, di tengah-tengah saat ini penting banget nih waktu yang kita pakai, yang kita pergunakan kalau lagi ada waktu lowong untuk Tuhan. Ya, jadi pastikan jangan kita menyisakan waktu, tapi kita memberikan waktu kita sebagian di samping kesibukan kita untuk Tuhan.